atau mereka yang dianggap lawan politik. Jadi perang dengan menebarkan ketakutan kepada perempuan-perempuan di Yaman, keluarga-keluarga yang punya anak-anak gadis di Yaman, yaitu dengan cara seperti ini, ancaman pemerkosaan, dan bukan cuma diancam, diperkosa beneran, lalu dibunuh. Orang yang selama ini, mereka yang menggalang donasi, perhatikan teman-teman, oknum-oknum di Indonesia yang jago bikin konten propaganda, rata-rata mereka jago untuk menggalang donasi demi Palestina. Bungkusnya seperti itu. Dan mereka akan menutupi segala kejahatan dari Syiah Rafidhah di berbagai macam negara di Timur Tengah. Di Yaman, di Irak, Lebanon, Suriah. Mereka akan tutup itu semua dan mereka akan menjual Palestina demi mendapatkan donasi. Dan mereka akan sibuk sekarang untuk menjelekkan Harry Pras. Kenapa? Harry Pras membongkar semua yang mereka tutupi. Kejahatan-kejahatan Syiah Rafidhah, pemerkosaan-pemerkosaan yang mereka lakukan, tindakan bejat, biadab, bahkan mereka dikabarkan berdoa untuk melakukan tindakan kejahatannya. Untuk apa? Untuk menteror. Hal paling mengerikan yang kami dengar adalah memperkosa gadis-gadis muda yang ditangkap sebelum dieksekusi. Tindakan bejat ini dilakukan sambil mengucapkan doa, tidak kurang dan tidak lebih. Puncak kengerian yang bisa kamu bayangkan. Bahkan kalau ini menyatakan, oh itu kan propaganda barat, itu media Israel. Ulama Sunni di Suriah, di Irak, di Yaman, banyak yang bersaksi bahwa ketika milisi-milisi Iran, milisi-milisi Syiah ini ingin melakukan tindakan kejahatannya dengan mengucapkan labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein. كل واحد ماسك رشاش وحاطط ساطور على جنبه اليمين وساطور على جنبه الشمال والشعار هون لبيك يا حسين لبيك يا حسين. شوف شو عم يساووا، شردوا وذبحوا وفعلوا ما فعلوا. 1.5 مليون قتيل مسلم، 1.5 مليون شهيد مسلم منهم طبعا فعلوا هذا بالاشتراك مع بشار الأسد وجماعته. Bahkan sampai hari ini, sampai video ini dibuat, setiap hari puluhan warga Iran diculik, dieksekusi. Kemanusiaan. Jadi para penggalang donasi yang menjual kesedihan Palestina sekarang lagi kekurangan donasi mereka, teman-teman. Karena apa? Selama Iran berperang dengan Amerika, di Palestina Hamanya tidak lagi berperang. Jadi mereka sekarang nunggu Palestina perang lagi. Agar apa? Agar ada penggalangan donasi lagi. Begitu. Dikira saya tidak tahu, ya. Jadi saya ingin melihat sebenarnya muka-muka para pembela Iran ini ketika kita bongkar kejahatan Iran yang selama ini mengklaim mereka adalah hukum Allah, kuasa Allah, wakil Allah, ayat Allah, suara Allah, tapi melakukan tindakan yang bejat memperkosa perempuan-perempuan di Ardus Syam. Punya malu gak mereka itu? Jijik sebenarnya. Saya tuh melihat para fanboys Iran di Indonesia itu jijik sebenarnya. Tak tahu malu mereka itu. Bicara kemanusiaan, tapi yang dibelanya sama sekali tidak punya rasa kemanusiaan. Ya, nah mudah-mudahan sekali lagi ya, they come to their senses kan. Perang kan kepanjangan tangan dari politik, itu kata Clausewitz ya. Jadi sekarang ini perang, ancaman, deterrence ya, langkah-langkah militer ke depan, ini kan bagian dari kartu untuk mencapai tujuan politiknya. Nah, apakah tujuan politik dari Trump maupun dari pemerintahan Ayatollah Mujtaba Khamenei yang baru itu bisa menemukan titik di mana mereka bisa bilang, oke deh, kalau gitu kita 45 hari gencatan senjata dulu, kita bicara. Itu yang itu kita harapkan. Kalau itu tidak terjadi, maka malapetaka besar, maka Armageddon, maka satu kemungkinan berantai yang tidak diinginkan oleh banyak pihak. Oke, tapi kan kalau misalnya kita lihat dari tweet terakhirnya Trump yang pakai F-word itu kan kelihatan dia itu sebenarnya gemes banget, marah banget. Emang negosiasinya yang selama ini berlangsung kayak gimana? Letter lah kan nggak pantas lah presiden kalau nulis sekasar itu. Tetapi itu juga mungkin dia sengaja strategis artinya ada pesan strategis bahwa gue bener-bener nih. Makanya kan kemarin sebenarnya ceritanya negosiasi hampir berhasil beberapa hari lalu. Tetapi menurut beberapa sumber dari media-media utama Amerika, Iran menarik diri terakhir. Dan Trump juga menjelaskan kemarin waktu pidato, sehingga dia harus memberi tanda keseriusan mengebom jembatan panjang di Iran itu untuk berkata bahwa I'm going to do it again easily.
memang dari segi itu Trump benar bahwa kalau dia mau sebenarnya dengan gampang kan pesawat-pesawat Amerika dan Israel memilih target apa aja. Karena langit sepenuhnya mereka kuasai dalam sebulan. Dan Iran sebenarnya secara militer terhadap peperangan udara itu kan tidak berdaya. Betul. Memang yang terakhir kan berhasil ketembak dua pesawat ya, F-15I dan A-10 kan. Tapi itu kan dua yang ketembak dari 15.000 sorti, 15.000 sorti dalam sebulan terakhir. Dan itu pun kan pilotnya berhasil diselamatkan oleh pasukan komando Amerika yang membuat Trump sangat bersemangat gitu loh dalam pidatonya kemarin gitu. Nah, jadi memang fakta perangnya ya Amerika dan Israel mendominasi langit Iran. Dia bisa memilih target apa saja. Semua jembatan, semua energi listrik, semua sumber-sumber minyak dan gas itu bisa dia bom kapan saja. مرگ در آمریکا یه شعار نیست صرفاً این یک خط مشیه. Bayangkan apabila kalian punya tetangga, lalu tetangga kalian meneriakkan setiap hari kematian bagi kalian. Matilah si fulan, matilah si fulan, matilah si fulan. Apakah kalian akan diam? Apakah kalian akan diam? Bayangkan Iran pada abad ke-7 sampai abad ke-15 dipimpin oleh Muslim Sunni, hidup damai, tanpa perang, tanpa konflik, kurang lebih 7 abad. Tapi ketika ada gerakan teroris dari Syiah pada abad ke-15, dikonversi itu paham di Iran dari yang awalnya Sunni menjadi Syiah dengan gerakan yang ekstrim, pembunuhan, pemerkosaan, dan berbagai macam tindakan pelanggaran HAM lainnya. Diakui atau mengakui beserta tercatat oleh berbagai macam sumber bahwa Iran, rezim Iran ini, Syiah ini, itu memiliki kekuasaan yang mutlak karena mereka mengendari agama di dalam politiknya. Rezim ini ibarat kuasa Tuhan, wakil Tuhan, dan suara Tuhan. Makanya pemimpin tertingginya atau supreme leadernya dijuluki Ayatullah, ayatnya Allah. Jadi si setan Ali Khamenei itu dijuluki ayatnya Allah. Ayat Allah, wakil Allah. Dan apa yang telah dilakukan oleh suara Allah ini di muka bumi? Kita kutip kisah di Yaman. Dimulai dari kasus kejahatan seksual kepada perempuan-perempuan di Yaman. Laporan dari berbagai macam pemberitaan, termasuk PBB dan 10 pemberitaan kurang lebih yang saya catat di sini, menyiarkan atau menginformasikan dari tindakan kebejatan suara Tuhan ini yang diutus oleh Ali Khamenei di Yaman, Syiah Houthi. Syiah Houthi di dalam gerakan penjajahannya di Yaman berhasil menggulingkan pemerintahan yang sah, lalu di masa proses dia melakukan penjajahan di Yaman, tidak lebihnya seperti Hizbus Syaitan, Bashar Assad, dan Garda Revolusi Iran di Suriah, yang memperkosa ribuan gadis setiap harinya, lalu setelah diperkosa dibunuh. Suara Tuhan, kuasa Tuhan, idola umat muslim Indonesia yang SDM-nya di bawah 78. Nah, kembali lagi kepada Houthi di Yaman. Houthi di Yaman juga melakukan tindakan gerakan perang yang sama, menteror warga sipil dengan cara yang sama seperti Hizbus Syaitan, Garda Revolusi Iran, dan Bashar Assad di Suriah, yaitu dengan menanam ranjau yang mematikan di perumahan-perumahan sipil warga, beserta menculik perempuan-perempuan, lalu diperkosa. Di mana mereka memperkosanya? Di tempat-tempat tahanan yang mereka sediakan. Ribuan gadis diperkosa oleh suara Tuhan ini. Suara Tuhan dari Iran. Dan pembenci Harry Plus tidak akan pernah membahas masalah kejahatan kemanusiaan ini. Karena apa? Kejahatan ini, kejahatan Iran ini, kejahatan Syiah ini harus disembunyikan. Yang harus ditampilkan adalah kejahatan Wahabi yang fiksi. 2,7 juta. 2,7 juta katanya untuk mendirikan negara Saud, warganya dibantai habis-habisan oleh Wahabi. Saya hitung 7 juta nyawa yang sudah dibantai Saudi Arabia itu, atau Yahudi Saudi ini. Oke? Itu fakta. Jadi di Saudi aja ketika mau berdiri aja itu yang meninggal sudah 2.700.000. Ya, karena kan mereka itu memang Apa gak ngibul? Apa gak nipu?
catatan-catatan sejarah, ada buktinya, ada faktanya katanya. Ini sejarah, ini tertulis loh. Angkanya saja ngibul. Angkanya ngibul, dusta. Khusus di Saudi. Khusus di Saudi pada tahun tersebut sebelum Saudi berdiri yang dibantai oleh Wahabi sekitar 2,7 juta. Kata pendongeng ini. Kita lihat apakah benar jumlah penduduknya sebanyak itu. Khusus Saudi. Estimasi jumlah penduduk wilayah yang sekarang menjadi Arab Saudi pada tahun 1913 adalah sekitar 1,83 juta hingga sedikit di bawah 2,5 juta jiwa. Datanya dari mana? Datanya dari dua sumber, dari Saudi Arabia Population Growth of the Whole Country. Terus yang kedua dari Population of Saudi Arabia dari tahun 1800 sampai 2020. Pada tahun 1913, penduduknya hanya berjumlah 2,5 juta jiwa, teman-teman. Sedangkan data yang disebutkan oleh orang tadi, 2,7 juta, lebih 200 ribu. Jadi ngambil dari mana 200 ribunya? Oke. Padahal jumlah warganya sendiri di Arab Saudi hanya sekitar 2,5 juta. Berarti termasuk yang membantai ikut mati kalau begitu. Dan masih minus, kurang 200 jiwa lagi. Dan cerita fiktif ini, kisah dusta ini dipercaya karena apa? Mereka sudah tidak punya cara lagi untuk menyembunyikan kejahatan Syiah dan memaparkan kejahatan Wahabi. Alhasil apa? Dengan buku-buku fitnah. Dan fitnahan itu tetap berlanjut sampai sekarang. Dan ketika kita memberikan pemberitaan semacam ini, orang-orang yang menjadi supporter Iran, supporter perang, supporter teroris, mereka akan menganggap ini propaganda. Padahal beritanya ada. Berita dari Yaman ada, berita dari internasional ada, berita dari PBB ada, semuanya lengkap. Tapi mereka tidak akan mau. Tapi mereka akan menutup mata dan kuping, beserta tutup mulut. Jangan sampai berita jahat ini diketahui oleh orang. Nanti citra Iran, citra Syiah Iran ini akan punah. Karena nanti akan bondong-bondong, teman-teman. Umat muslim di Indonesia yang FOMO ikut-ikutan dengan Labbaik Iran, mereka nanti semuanya akan pindah dari Sunni ke Syiah semua. Mereka nanti pindah umrohnya ke Karbala, mandi debu. Ayyuhuma afdal, al-jannah am Karbala? والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. Mandi lumpur. Jalan melata. لأن كربلاء أفضل من الجنة. هل تعلم أنه جاء في الروايات أن أهل الجنة يعملون مظاهرة عاجدة راجدة وسيظاهرون يريدون أن يخرجوا من الجنة يرجعوا كربلاء. Pukul-pukul kepala. Jingkrak joget-joget pukul kepala. Pukul dada rame-rame. Makan tai, minum kencing, masuk surga. Zainul Abidin halaman 440. Kencing dan kotoran, maaf Pira, para imam adalah sebab masuk surga. Kalau di Indonesia kan para Habib doktrinnya apa? Ketika mati, seperti Imam Man itu, cuma dikasih tiket, taruh belakang kepala, kubur, surga tanpa hisap. Jadi doktrin orang Sufi dan Syiah 11-12, mirip, ngaco, ngibul, bohong. Dan ini dipercaya, banyak yang percaya, jangan salah teman-teman. Jadi kita yang ngajak orang mikir cerdas, mikir waras ini, dianggapnya belum sampai ilmunya. Jadi mereka yang sudah makan tai dan minum kencing itu sudah sampai ilmunya teman-teman. Ya, sudah sampai ilmu mereka. Tepuk-tepuk kepala, Ali. Ya, kembali lagi kepada pembahasan. Houthi di Yaman, utusan Syiah Rafidhah Iran, Ali Khamenei. Ali Khamenei memiliki berbagai macam proksi. Yang salah satunya adalah Houthi, Hizbus Syaiton, Hama, Garda Revolusi Iran, Bashar Assad, dan banyak lagi proksi-proksi kecil lainnya yang digerakkan oleh Syiah Iran. Dan sekarang Iran tengah ditekan oleh Amerika Serikat, yang dimana jalur perdagangan laut Iran sudah diblok. Iran sudah tidak punya kuasa di sana untuk mengekspor barang dagangannya, minyak-minyaknya. Ya, kalang minyaknya di Persia, apa namanya itu ya? Pokoknya ini nih, yang ini. Terpantau dari foto satelit terbakar. Jadi kalau kalian melihat sekarang kondisi Iran yang seolah-olah baik-baik saja, hancur teman-teman. Iran hancur dari dalam. Bahkan diberitakan ada salah satu IRGC ditikam oleh warga sampai tewas. Jadi sekarang mereka tengah perang. Ya, bukan perang di luar, tapi perang di dalam. Ekonominya hancur, pertahanan militernya hancur, kepercayaan rakyatnya punah. Yang mereka punya apa sekarang?
ya hanya segelintir. Kan kemarin sekitar ada 14 juta warga Iran ingin ikut perang. Dari 92 juta, hanya 14 juta yang ingin ikut perang. Sisanya kemana? Ingin merdeka dari agama konyol, bodoh, goblok dari Syiah Rafidhah ini. Bayangkan agama yang diyakini suara Tuhan, ayatullah. Tapi proksi-proksinya, militer-militernya yang diakui sebagai pahlawan Arab, pahlawan di negara Arab, tapi melakukan pemerkosaan kepada perempuan-perempuan di masa mereka menjajah. Suara Tuhan ini, memperkosa perempuan itu suara Tuhan, ayatullah. Bahkan yang sangat miris di sini teman-teman, pemerkosaan yang dilakukan oleh Syiah Houthi di pusat penahanan Yaman, penahanan mereka maksudnya, laporan dari tim ahli PBB dan kelompok HAM Yaman mendokumentasikan pola kekerasan seksual di pusat-pusat penahanan Houthi seperti penjara pusat Sana'a dan penjara Al-Saleh di Taiz. Korban seringkali adalah aktivis perempuan, jurnalis, atau mereka yang dianggap lawan politik. Jadi perang dengan menebarkan ketakutan kepada perempuan-perempuan di Yaman, keluarga-keluarga yang punya anak-anak gadis di Yaman, yaitu dengan cara seperti ini, ancaman pemerkosaan. Dan bukan cuma diancam, diperkosa beneran, lalu dibunuh. Orang yang selama ini, mereka yang menggalang donasi, perhatikan teman-teman, oknum-oknum di Indonesia yang jago bikin konten propaganda, rata-rata mereka jago untuk menggalang donasi demi Palestina. Bungkusnya seperti itu. Dan mereka akan menutupi segala kejahatan dari Syiah Rafidhah di berbagai macam negara di Timur Tengah. Di Yaman, di Irak, Lebanon, Suriah. Mereka akan tutup itu semua dan mereka akan menjual Palestina demi mendapatkan donasi. Dan mereka akan sibuk sekarang untuk menjelekkan Harry Pras. Kenapa? Harry Pras membongkar semua yang mereka tutupi. Kejahatan-kejahatan Syiah Rafidhah, pemerkosaan-pemerkosaan yang mereka lakukan, tindakan bejat, biadab, bahkan mereka dikabarkan berdoa untuk melakukan tindakan kejahatannya. Untuk apa? Untuk menteror. Hal paling mengerikan yang kami dengar adalah memperkosa gadis-gadis muda yang ditangkap sebelum dieksekusi. Tindakan bejat ini dilakukan sambil mengucapkan doa, tidak kurang dan tidak lebih. Puncak kengerian yang bisa kamu bayangkan. Bahkan kalau ini menyatakan, oh itu kan propaganda barat, itu media Israel. Ulama Sunni di Suriah, di Irak, di Yaman, banyak yang bersaksi bahwa ketika milisi-milisi Iran, milisi-milisi Syiah ini ingin melakukan tindakan kejahatannya dengan mengucapkan labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein. كل واحد ماسك رشاش وحاطط ساطور على جنبه اليمين وساطور على جنبه الشمال والشعار هون لبيك يا حسين لبيك يا حسين. شوف شو عم يساووا، شردوا وذبحوا وفعلوا ما فعلوا. 1.5 مليون قتيل مسلم، 1.5 مليون شهيد مسلم منهم طبعا فعلوا هذا بالاشتراك مع بشار الأسد وجماعته. Bahkan sampai hari ini, sampai video ini dibuat, setiap hari puluhan warga Iran diculik, dieksekusi. Kemanusiaan. Jadi para penggalang donasi yang menjual kesedihan Palestina sekarang lagi kekurangan donasi mereka, teman-teman. Karena apa? Selama Iran berperang dengan Amerika, di Palestina hamanya tidak lagi berperang. Jadi mereka sekarang nunggu Palestina perang lagi. Agar apa? Agar ada penggalangan donasi lagi. Begitu. Dikira saya tidak tahu, ya. Jadi saya ingin melihat sebenarnya muka-muka para pembela Iran ini ketika kita bongkar kejahatan Iran yang selama ini mengklaim mereka adalah hukum Allah, kuasa Allah, wakil Allah, ayat Allah, suara Allah, tapi melakukan tindakan yang bejat memperkosa perempuan-perempuan di Ardus Syam. Punya malu gak mereka itu? Jijik sebenarnya. Saya tuh melihat para fanboys Iran di Indonesia itu jijik sebenarnya. Tak tahu malu mereka itu. Bicara kemanusiaan, tapi yang dibelanya sama sekali tidak punya rasa kemanusiaan. Malam ini bisa jadi penentu. Donald Trump akan membuat Iran kembali ke zaman batu jika ultimatumnya tidak dipenuhi, dan sekarang kita, dunia, menunggu eskalasi lebih besar atau jalan damai. Dahsyat itu ya, dewa mabuk, istilahnya the Stone Age. The Stone Age. Itu hiperbolisme dia yang tipikal. Saya nggak tahu kenapa dari kecil seperti itu menggunakan bahasa. Orang New York kan? Ya, dan juga di Truth Social beberapa. Ya, terakhir dia
pakai F-word ya. Ini gimana Bang? Kemarin Trump sudah press conference, dia jelasin berbagai macam hal termasuk penyelamatan pilotnya dia itu. Ya. Dan juga ini hari terakhir. Ya, saya kira ini hari yang paling penting saya kira dari sepanjang perang setelah hampir 5 minggu ya. Ya, 38 minggu ya. Saya kira hari ini hari paling penting. Kita akan lihat hari Selasa jam 8 malam waktu Washington DC, artinya Rabu pagi waktu Jakarta jam 7. Deadline ya, batas akhir dari negosiasi atau diplomasi ya. Apakah serangan atau konflik dan perang terbatas di Teluk ini menemui atau masuk dalam fase baru, babak baru ya. Penyerangan yang selama ini hanya terbatas kepada penguasa, yaitu pimpinan pemerintahan dan aset-aset militer Garda Revolusi ya, yang mengawal pemerintahan teokrasi tersebut. Nah, kalau ternyata negosiasi tidak berhasil sampai besok Rabu pagi jam 7 waktu Jakarta, Selasa jam 8 malam waktu Washington DC, maka Trump mengancam bahwa dieskalasi ke arah fasilitas sipil terutama jembatan dan power plant energi jadi listrik, pembangkit listrik ya. Jadi eskalasinya ke arah sana, bukan ke arah penduduk atau rakyat atau pusat pemukiman, tetapi fasilitas pendukung sipil yang benar atau salah dianggap oleh Trump sebagai sasaran-sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Itu kita akan bicarakan nanti. Tapi kita akan lihat dan kita akan ikuti podcast Freedom hari ini dan besok kita akan lihat apa hasilnya, apa yang terjadi, apakah memang eskalasi terjadi dengan segala macam akibatnya, karena akan mengakibatkan hal yang berantai. Bukan hanya di dalam Iran, tetapi juga di negara tetangga Teluk ya, dan juga punya implikasi penting barangkali bagi ekonomi global. Dampaknya kemana-mana, terutama di Asia dan Indonesia pasti termasuk kan. Ini kita akan bicarakan. Jadi kita ikutin. Mudah-mudahan they come to their senses, baik Trump maupun para pemimpin di Iran menemukan ya satu formula bagaimana negosiasi ini berakhir dengan gencatan senjata. Ini kan tawaran Trump adalah gencatan senjata nih 45 hari. Jadi belum mengunci perdamaian abadinya gitu ya. Gencatan senjata 45 hari dengan beberapa persyaratan. Kan ini yang sekarang dilakukan dengan interlokutornya, dengan perantaranya Pakistan, Mesir dan Turki. Jadi Menteri Luar Negeri mereka dan pimpinan militer di Pakistan ini setiap jam barangkali mereka telepon-teleponan dengan pimpinan dari Iran dan pimpinan Amerika Serikat, Donald Trump, Marco Rubio. Kalau tim Amerika dipimpin oleh J.D. Vance, wakil presiden. Ya, ini kan Steve Witkoff ikut. Steve Witkoff dan Kushner ikut, tetapi karena the gravity of the situation dan juga mungkin trust ya, karena kan Steve Witkoff dan Jared Kushner kan kemarin waktu di Oman dan di Geneva kan ikut tetapi gagal dalam membangun trust building mechanism lah kira-kira dengan pihak Iran. Nah sekarang makanya J.D. Vance selain pangkatnya lebih tinggi karena wakil presiden, juga barangkali bisa menjadi jembatan yang lebih mulus gitu ya. Tetapi apapun sekarang ini jam-jam penentuan ya. Nah mudah-mudahan sekali lagi ya, they come to their senses kan. Perang kan kepanjangan tangan dari politik, itu kata Clausewitz ya. Jadi sekarang ini perang, ancaman, deterrence ya, langkah-langkah militer ke depan, ini kan bagian dari kartu untuk mencapai tujuan politiknya. Nah apakah tujuan politik dari Trump maupun dari pemerintahan Ayatollah Mujtaba Khamenei yang baru itu bisa menemukan titik di mana mereka bisa bilang, oke deh, kalau gitu kita 45 hari gencatan senjata dulu, kita bicara.
Oke. Itu yang itu kita harapkan. Kalau itu tidak terjadi, maka malapetaka besar, maka Armageddon, maka apa ya? Satu kemungkinan berantai yang tidak diinginkan oleh banyak pihak. Oke, tapi kan kalau misalnya kita lihat dari tweet terakhirnya Trump yang pakai F word itu kan kelihatan dia itu sebenarnya gemes banget, marah banget. Emang negosiasinya yang selama ini berlangsung kayak gimana? Letter lah kan nggak pantas lah presiden kalau nulis sekasar itu. Tetapi itu juga mungkin dia sengaja strategis artinya ada pesan strategis bahwa gue bener-bener nih. Makanya kan kemarin sebenarnya ceritanya negosiasi hampir berhasil beberapa hari lalu. Tetapi menurut beberapa sumber dari media-media utama Amerika, Iran menarik diri terakhir. Dan Trump juga menjelaskan kemarin waktu pidato, sehingga dia harus memberi tanda keseriusan mengebom jembatan panjang di Iran itu untuk berkata bahwa I'm going to do it again easily. Memang dari segi itu Trump benar bahwa kalau dia mau sebenarnya dengan gampang kan pesawat-pesawat Amerika dan Israel memilih target apa aja. Karena langit sepenuhnya mereka kuasai dalam sebulan. Dan Iran sebenarnya secara militer terhadap peperangan udara itu kan tidak berdaya. Memang yang terakhir kan berhasil ketembak dua pesawat ya, F-15I dan A-10 kan. Tapi itu kan dua yang ketembak dari 15.000 sorti, 15.000 sorti dalam sebulan terakhir, dan itu pun kan pilotnya berhasil diselamatkan oleh pasukan komando Amerika yang membuat Trump sangat bersemangat gitu loh dalam pidatonya kemarin gitu. Nah, jadi memang fakta perangnya ya. Amerika dan Israel mendominasi langit Iran. Dia bisa memilih target apa saja. Semua jembatan, semua energi listrik, semua sumber-sumber minyak dan gas itu bisa dia bom kapan saja. Dengan penguasaan langit seperti ini. Bahwa selama ini belum dia lakukan, kan itu makanya perang terbatas. Ini bukan perang kepada rakyat Iran, tetapi perang kepada kekuasaan yang menjepit rakyat di Iran, kira-kira kayak gitu dalam pikiran Trump maupun warga Iran yang mendukung tindakan Trump. Kan banyak di Iran sendiri, banyak di apalagi diaspora Iran yang melarikan diri dari tirani dan despotisme pemerintahan di Iran kan. Nah, karena itu sekarang yang paling penting adalah apa yang kira-kira dipertaruhkan di sini yang menjadi bahan yang bisa menggandeng ya kedua kepentingan ini loh. Nah, memang dari segi sebelum kita ke sana, dari segi implikasi ada satu perkembangan menarik dari Uni Emirat Arab. Ya, Menteri Luar Negerinya kan Lana Nusaybe itu kan bagus banget, fasih, dan orangnya menjelaskan dengan very clear ya dan elegan. Dia berkata bahwa kita selama ini kan tidak ikut berperang, malah menganjurkan negosiasi jalan damai dengan Iran. Tetapi selama sebulan dari 5.000 rudal dan drone Iran, hampir setengahnya itu ke Dubai dan Abu Dhabi. Hampir setengahnya 2.200 dia akan catat, mereka semua catat berapa banyak. Dia bilang kalau ternyata nanti Iran retaliasi terhadap eskalasi Amerika dan Dubai dihajar lagi, dia bilang kita juga akan menyerang, kita juga akan ikut berperang. Ini kan perkembangan baru nih. Ya, artinya ini belum pasti, tetapi siapa juga tidak marah. Yang serang orang lain, lo yang serang kita. Dia bilang Februari kemarin saya bahkan ke Iran, ke Tehran untuk menjembatani perdamaian dengan Amerika, dengan Israel. Dia bilang Dubai, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan sahabat-sahabat lain di Teluk adalah pihak-pihak yang ingin perdamaian. Kok kita malah yang diserang? Ini kan ini satu hal baru yang harus dipertimbangkan oleh Iran, karena jangan lupa Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan resolusi yang didukung oleh 130 negara lebih, 2/3, di mana Cina dan Rusia yang sahabat Iran itu abstain, tidak menolak resolusi itu, abstain.
yang mengutuk Iran dalam melakukan serangan rudal membabi buta kepada Dubai, kepada Abu Dhabi, kepada Arab Saudi yang tidak ikut berperang. Itu resolusi PBB. Sehingga kalau terhadap retaliasi Trump, Iran misalnya menyerang pusat-pusat air minum di Arab Saudi, minyak, fasilitas umum, minyak, produksi hotel, ekonomi, hotel di Dubai, di Abu Dhabi, maka isolasi terhadap Iran, kecaman terhadap Iran bukannya mendapatkan simpati, tapi dia akan mendapat kecaman lebih jauh. Nah ini penting banget poinnya sebelum kita masuk tuh Mel ke poin-poin yang bisa menjadi sumber perdamaian. Nah tapi di terakhir di Lana juga bilang kalau misalnya kemungkinan Iran menyerang mereka itu karena mereka juga sebagai ancaman karena mereka terbuka. Betul. Itu gimana? Itu poin yang sangat betul. Karena Dubai kan seperti podcast kita sebelumnya, jadi salah satu mercusuar, beacons of the Persian Gulf ya. Bukan cuma Dubai, tapi kan ada Abu Dhabi, ada Doha, ada macam-macam Qatar. Ada Bahrain, ya. Itu dia terbuka, dia bilang ada 75.000 imigran Amerika, ada sekian ratus ribu jutaan dari India, Bangladesh, Indonesia, dari Rusia, ada dari Cina, ada. Dia toleran. Dan rupanya dia bilang bahwa mungkin Iran menganggap kami sebagai ide alternatif yang bisa membahayakan sistem mereka yang tertutup dan teokrasi yang dikawal militer. Dia kan bilang bahwa kami membuka diri dengan ekonomi yang maju, sementara coba lihat pemerintah Iran apa yang mereka lakukan dalam beberapa dekade terakhir terhadap rakyatnya sendiri. Kalau rakyat kami terbuka, bergaul dengan siapa saja, tetapi lihat apa yang pemerintah Iran lakukan. Sehingga seolah-olah kami menjadi ancaman bagi cara mereka mengelola masyarakat mereka sendiri. Itu poin yang sangat bagus. Oke, sebelum kita lanjut ke apa sih poin-poin negosiasi yang dibahas Amerika dan Iran. Hari ini loh ini. Hari terakhir yang bisa dibilang. Saya mau ingatkan lagi kepada teman-teman Freedom bahwa Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri 1 Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan terbuka untuk Anda untuk yang mau menggali informasi-informasi tentang atau pengetahuan lah tentang menambah perspektif, mencari cara berpikir lain dari media mainstream. Nah, the other side of the coin. The other side of the coin. Silakan berkunjung ke sana, tempatnya asik, nyaman, koleksi bukunya lengkap, up to date. Dan yang paling penting gratis. Bisa bikin konten juga, Mel. Bisa bikin konten. Instagramable ya, Cok ya, namanya ya, Cok. Instagramable. Mantap. Oke, lanjut Bang. Ya. Kalau di pidatonya Trump kemarin sudah tidak tersirat lagi soal regime change. Tidak tersirat lagi unconditional surrender. Yes. Sebenarnya itu dua poin penting tuh. Yang awalnya kan selalu kalau dia bilang regime change kan. Sekarang dia ubah bahwa sebenarnya sudah terjadi regime change. Ya kan sudah dua lapis kepemimpinan dia eliminasi gitu kan, sehingga dan dia bilang bahwa yang baru ini ternyata bisa dia omong. Ya maksudnya ini si Ghalibaf sama yang terutama sekarang ternyata yang mimpin itu adalah Jenderal Fahidi. Oh, kepala IRGC-nya, gardanya. Kepala IRGC kan triumvirat nih yang baru ini ya. Ghalibaf, Fahidi yang paling tinggi karena panglimanya. Ghalibaf satu lagi baru terbunuh ternyata oleh Majid Kademi. Majid Kademi kan tiga ini yang paling berkuasa, kepala intelijen Garda Revolusi kemarin ternyata kena rudalnya dari Israel gitu loh. Nah, jadi Trump bilang bahwa regime change sudah terjadi sehingga dia tidak lagi menjadikan itu sebagai satu bagian dari tuntutan negosiasi ya. Nah yang juga penting kan yang tadi Amel bilang unconditional surrender. Ingat kan awal-awal kan dia minta karena dia begitu yakinnya dengan gampang bisa mengganti pemerintahan dengan serangan udara. Ternyata kan nggak bisa sehingga dia lebih realistik dalam permintaan. Jadi bukan lagi unconditional surrender yang nggak mungkin, tetapi tinggal dua yang fundamental. Dan saya kira ini bisa dipertemukan lah kira-kira ya kalau memang nanti pemerintahan Iran, Fahidi itu dan teman-temannya bisa
bisa. Karena kata Trump ini masalahnya dengan negosiasi sekarang, pemerintahan Iran pun sulit berkomunikasi antara diri mereka sendiri. Karena ini kan Dewan Keamanannya setelah kematian Ali Larijani, ya itu kan ya kita nggak tahu, power struggle kan pasti terjadi di mana-mana. Perang atau nggak perang, Iran atau Amerika, namanya power, kekuasaan di pusatnya itu selalu ada faksi, selalu ada Game of Thrones, ya. Nah ini yang barangkali salah satu handicap untuk berunding, tapi kan situasi sangat mendesak. Jadi permintaan dari Trump bukan lagi unconditional surrender, bukan lagi perubahan pemerintahan, tetapi tinggal dua yang esensial. Yang pertama nuclear capabilities, pengayaan itu nggak diperbolehkan sampai 60%, tapi di bawah 5%. Sehingga buat energi aja, ini untuk kalau toh memang nuklir mau dilakukan atau dibuat, tetapi untuk energi, artinya untuk kesejahteraan dan fasilitas umum rakyat gitu ya, bukan untuk perang, bukan untuk persiapan, bukan senjata, bukan untuk senjata. Nuklir, balistik, missiles gitulah kira-kira. Yang tadi pertama nuklir, yang kedua Selat Hormuz. Ini Selat Hormuz bukan tuntutan Amerika aja, tetapi tuntutan Kuwait, Dubai, semua negara di Teluk dan semua negara di dunia yang ekspor impor baik minyak, bumi, bahan-bahan bahan-bahan baku produksi yang derivasi dari minyak dan gas. Sehingga seluruh dunia, bukan hanya Trump, berharap bahwa memang Selat Hormuz harus open to all. Ini kan hukum internasionalnya kan begitu, safe passage gitu. Nah, jadi tuntutan pertama nuklir, yang kedua safe passage. Sama kayak Selat Malaka lah ya, nggak usah gitu. Jangan, nggak bisa dipajakin dong, bukan milik siapa-siapa gitu loh. Itu kan international rules-nya begitu. Nah, pertanyaannya, apakah dua tuntutan fundamental ini, ya tinggal dua loh ya, kalau kemarin kan ada 15 gitu loh. Eksplisitnya belum dua, tetapi rasanya kalau dikristalkan akan dua itu. Kalau dari Iran bagaimana? Apa tuntutannya? Apa kepentingannya sehingga dia bisa menerima atau bisa mengajukan sesuatu yang lain? Sehingga kalau dari Amerika ada tawaran, hari ini mereka harus tentukan tawaran apa sih kepada Amerika supaya kalau ini kan give and take. Nggak bisa hanya give, nggak bisa juga hanya take. Namanya juga mau negosiasi, mau damai kan. You make peace with your enemy, bukan you make peace with your friends. Karena itu kan dengan enemies harus tawar-menawar. Nah, ada tulisan yang bagus yang baru di Foreign Affairs. Ini jurnal terkenal untuk literatur foreign policy ya, international politics gitu, yang terbit di Amerika. Yang ditulis oleh mantan Menteri Luar Negeri Iran, mantan Dubes Iran di PBB, yang menjadi profesor sekarang di University Tehran University. Ya, siapa namanya? Javad Zarif. Javad Zarif. Tulisannya bagus banget. Ya boleh nggak setuju isinya, tapi saya juga surprise bahwa bekas Menteri Luar Negeri nulis Iran ya, yang masih profesor di Tehran menulis di Foreign Affairs. Berarti dia menulis dalam situasi perang nih, di Tehran ya. Mungkin juga sebagai isyarat kepada Amerika bahwa kalau begini formulasinya, barangkali pemerintahan baru Iran bisa terima. Ya, intinya adalah kalau memang nuklir tuntutannya, memang Iran sebaiknya menerima tuntutan internasional. Kan bukan cuma Amerika yang tidak pengen. Semua. Iya kan, PBB juga begitu gitu loh. Negara besar yang lain juga begitu. Nggak mau Iran punya nuklir di wilayah yang, ini kan wilayah yang bergolak 100 tahun lebih, masalah Israel Palestina belum selesai, masalah Suriah baru selesai, ada masalah Yaman, ada masalah Lebanon. Dia bilang bahwa udah memang itu realistik kalau Iran oke lah negosiasi bagaimana pengayaan itu pada akhirnya memenuhi standar hanya untuk nuklir bagi energi. Ya. Kalau Selat Hormuz ya masuk akal, karena nggak realistik juga Iran bertahan bahwa itu adalah kedaulatan Iran semata kan juga. Dari awalnya juga nggak begitu gitu loh. Ini kan hanya karena dampak perang aja. Tetapi yang paling penting, Iran harus bisa meminta
penghapusan sanksi ekonomi dan embargo ekonomi yang dipimpin Amerika nih, yang kemarin kita bicarakan puluhan tahun kan, sejak awal waktu kedutaan Amerika didudukin, diplomatnya disandera setahun lebih pada saat revolusi tahun 1979 oleh Khomeini kan, perkara 47 tahun ke bawah terus. Dengan perkembangan misail yang dibuat, dengan perkembangan program nuklir Iran, jadi ke bawah 47 tahun. Nah, kata mantan Menlu ini yang sangat bagus menulis, bahwa itu juga diselesaikan aja deh, sejarah 47 tahun yang hapus kelam. Sanksinya. Hapus sejarah kelamnya, hapus juga sanksinya. Gitu loh. Sehingga Iran bisa menjadi negara normal. Ya, dia tidak bilang tentang perubahan struktur pemerintahan nih, struktur teokrasi yang dipimpin dikawal oleh bedil, oleh Garda Revolusi. Ini yang barangkali kaum imigran Iran di Amerika, di Eropa, atau kaum rakyat Iran yang berharap ada perubahan rezim harus bersabar. Memang nggak bisa semua kan. Yang penting kalau mau mencegah sesuatu yang sangat buruk dulu, yaitu dengan gencatan senjata, ya harus take and give. Tidak bisa semua poin harus tercover. Jadi memang kalau ide ini bagus dari pengertian dia realistik, ya bisa menjadi jalan tengah supaya tidak terjadi eskalasi besok pagi jam 7 pagi nih waktu Jakarta. Supaya rakyat Iran bisa tenang, bernafas lega. Oke, untuk sementara status quo pemerintahan, tetapi dengan membuka ekonomi, dengan tidak bisa sehari 2 hari, tetapi menormalkan hubungan dengan Amerika, sehingga sanksi bisa dihilangkan, Iran bisa melangkah ke sejarah baru yang tidak lagi terlalu kelam. Memang pertanyaannya, sampai kapan teokrasi dan bedil Garda Revolusi bisa memerintah. Karena belum tentu rakyatnya mau loh ini. Setelah perang, mereka yang kemarin demo, Desember, Januari, jutaan itu, dan yang terbunuh 20.000, 10.000, 40.000 oleh Garda Revolusi dan pasukan Basijnya, itu belum tentu terima setelah perang. Begitu normal hubungan, belum tentu mereka nggak demo lagi. Tapi itu kan biarkan sejarah in the making. berputar gitu loh. Sejarah berputar, itu pilihan-pilihan rakyat Iran, baik di dalam negeri Iran maupun di luar negeri Iran. Kita harus memilih alternatif itu untuk mencegah keburukan yang lebih besar, yaitu destruksi fasilitas-fasilitas sipil di Iran yang bisa membuat chaos. Kalau chaos itu kan bisa terjadi perang sipil, dan ingat waktu di Suriah kan, pengungsi itu jutaan, perang sipil Suriah itu 1 juta ke Eropa, 1 juta ke Turki, problem lagi nanti mereka ke Dubai, ini kan jadi satu masalah selesai, satu masalah besar juga muncul lagi, gitu loh. Jadi saya kira kalau mau praktikal, ya namanya juga you make peace with your enemy kan. Usul dari mantan Menlu Iran ini, Javad Zarif ini bagus banget untuk kondisi saat ini. Toh juga Trump sudah menurunkan tuntutannya. Pemerintah Iran bisa berkata bahwa kita menang. Terbukti diserang 1 bulan dari udara, total lumpuh pertahanan udaranya pun pemerintahan masih ada kohesinya. Dia bilang victory, boleh aja. Trump pun bisa berkata victory. Kita sudah mengeliminasi 80% kekuatan bersenjata Garda Revolusi. Victory. Dan Iran setuju untuk tidak lagi memiliki pengayaan nuklir ya. Ini uranium 60% kan ke 90% itu kan tinggal beberapa minggu atau bulan lagi gitu. Selebihnya kan teknis, bagaimana PBB dengan organnya mengawasi proses kalau terjadi gencatan senjata. Kalau terjadi gencatan senjata, bagaimana mengawasi denuklirisasi Iran. Bagaimana Selat Hormuz dikelola bersama, sebagaimana yang sebelumnya kan. Nah, ini kan 45 hari kalau gencatan senjata. Bisa disepakati prinsip-prinsip dasarnya, setelah 45 hari, tanda tangan deh tuh.
Normalisasi ekonomi Iran, ini kemenangan buat Iran dalam pengertian bahwa ekonomi Iran yang punya potensi yang begitu besar, punya sumber daya alam atau ketiga terbesar di dunia loh, minyak dan gasnya. Dia bisa maju cepat karena pendidikannya bagus, sejarahnya ini kan civilization yang panjang ke belakang gitu loh, dengan sumber daya, dengan kebudayaan yang panjang. Karena itu mudah-mudahan para pemimpin, ya nggak tahu apakah Mujtaba Khamenei masih bisa berfungsi sebagai pemimpin ya, atau cuma menjadi boneka dari Garda Revolusi. Tetapi pimpinan Garda Revolusi ini siapapun dia, Fahidi kek, Galibaf kek, atau pengganti yang barusan meninggal juga gitu, itu bisa melihat masa depan yang lebih baik. Jangan cuma dendam ke belakang. Karena ini pilihan harus move on terhadap yang tadi kan usul mantan Menlu ini kan benar. 47 tahun sejarah konfrontasi dengan Amerika sebaiknya kita kubur aja. Jadi masa lalu bersama yang kita kenang dengan pahit, tapi jangan menjadi warna hubungan kita ke depan. Itu is a very good point. Ya, bagus. Dan saya kira rakyat Amerika pun akan tepuk tangan bahwa malapetaka yang lebih besar bisa dihindari. Kan orang seperti Paul Krugman, pemenang Nobel Ekonomi, saya kagum pada Paul Krugman sebagai ekonom ya. Tapi kan pendapat politiknya mungkin karena lagi emosi sama dengan Trump, kan marah gitu. Dia bilang kalau bisa tentara Amerika jangan patuh pada perintah Trump. Disuruh serang bilang jangan mau serang gitu loh. Nah, itu kan luapan kemarahan dan protes gitu. Dan sudah sampai segitu kan. Ini memang Paul Krugman kan Demokrat. Dia Trump ngomong kasar apa enggak, dia pasti anti Trump. Trump serang Iran apa enggak serang Iran, pasti dia anti Trump gitu loh. Jadi tetapi itu kan warna. Tetapi orang seperti Paul Krugman pun kalau tidak terjadi peperangan dengan eskalasi yang lebih jauh kan pasti tepuk tangan juga. Menghindari keburukan yang lebih besar. Podcast Freedom juga akan ikut merayakan perdamaian. Walaupun dengan catatan bahwa mudah-mudahan rakyat Iran bisa menerima dan melangkah ke depan, pelan-pelan rezim teokrasi militernya berubah menjadi lebih lembut, menjadi lebih realistik. Ya kira-kira trajektori Dubai mendekati, kalau tidak persis sama, karena Dubai memang bagus banget. Kalau tidak persis sama, minimal arahnya ke arah yang lebih terbuka, lebih moderat, lebih realistik, bersahabat dengan dunia. Arab Saudi aja kan, coba dengan pimpinan muda yang baru, putra mahkota kan mengubah Arab Saudi. Dan saya kira kalau jalannya ke arah sana, maka perang ini, betapapun sedihnya pada perang, seperti kata Hegel kan, jangan lihat tiap hari headline-nya dong, lihat maknanya ke depan sebagai progression of history. Oke. Gitu kira-kira, Mel. Satu lagi tapi Bang, ini ada pertanyaan titipan dari Acox nih. Ya. Ini Iran negosiasi yang alot ini sebenarnya dia nih keras kepala aja, apa emang dia masih punya di balik kekuatan? Sebenarnya mereka nggak realistis kalau mau keras kepala sekarang, karena secara militer kan memang tidak berdaya terhadap serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Bahwa yang berhasil menembak 2 pesawat, kan itu kan 2 dari 15.000 sorti. Jadi yang bisa dilakukan kan retaliasi menyerang tetangganya. Yang kontroversial juga kalau dia bilang Amerika melanggar hukum internasional, mereka juga melanggar hukum internasional. Malah lebih banyak lagi negara tetangganya yang diserang, gitu loh. Jadi nggak bisa pakai argumen moral terhadap masalah ini dengan cara dia retaliasi kepada tetangganya. Yang kedua, secara militer memang dia nggak bisa ngelawan militer Amerika apapun. Faktanya kan begitu. Dia nggak bisa nembak 15.000 sorti kena 2, pilotnya pun berhasil diselamatkan. Itu kan secara militer Amerika bisa menghancurkan Iran kalau mau. Tapi kan tidak, gitu loh. Selama ini kan perang terbatas, perang terhadap kekuasaan. Dan mereka bayangin dari ayatollahnya, pimpinan ininya, semuanya dipilih satu persatu, dieliminasi. Jadi kayaknya emang karena komunikasi yang sulit di Iran ya. Jadi para pemimpin elit ini tidak
tidak sinkron gitu. Dan bukan, memang kemampuan militernya kan nggak sebanding dengan kemampuan militer Amerika. Jauh. Kalau secara militer, Amerika itu nomor 1, mereka nomor 16. Secara kemampuan militer gitu loh. Hanya karena, ya tadi kan kalau diskusi panjangnya kita persepsi tentang kekuatan yang keliru, persepsi tentang kedaulatan yang keliru, persepsi terhadap Amerika yang keliru, maka mereka belligerent selama ini gitu loh. Tetapi kan kita bahas bahwa sejarahnya itu sebenarnya nyala-nyalain Amerika tuh gak bener, kalau mulai dari zaman Shah, Presiden Carter gitu loh. Bukan saya bela Amerika, bukan, tapi urusannya Emang Presiden Carter dengan revolusi Khomeini apa kok dia jadi sumber segala malapetaka. Dulu dibilang setan besar tuh Amerika di bawah Carter gara-gara bantu orang sakit. gara-gara dia bantu temennya Shah ini yang sudah jadi exile, pengungsi, dan sakit kanker leukemia dari Meksiko, dia terima di rumah sakit di New York, diminta dipulangkan oleh rezim Khomeini. Dia bilang nggak bisa, ini kan kamu udah menang, ini orang sakit sahabat lama saya. Americans don't do such a thing to a friend gitu loh. Kepada sahabat kita nggak kayak gitu gitu. Lah itu dianggap sebagai bukti nih Shah jadi boneka Amerika selama ini. Ya kan orang ketawa aja loh, masa sejauh itu cara berpikirnya. Tapi gitu sampai loh. 47 tahun ya. 47 tahun. Bayangin Lama coba. itu. Untuk Hampir setengah abad. untuk di Carter kan orang Georgia, petani kacang yang tidak punya ambisi geopolitik. Presiden Amerika dari Partai Demokrat, dia bingung apa yang terjadi di Iran. Dia pernah mengunjungi Iran tahun 77, salaman sama Shah. Oh ini teman kita nih gitu loh. Tapi kan itu segitu aja. Dianggap dialah yang memperalat Shah, ya kan, dengan segala macam penindasan dari superpower gitu loh. Kejauhan. Carter cuma mau nolong orang yang sakit leukemia gitu, berobat di New York, yang sudah juga terbuang dari kekuasaan gitu. Nah ini bagusnya Menlu tadi, Menlu di Teheran, lupakan deh yang gitu-gituan. Udah deh, kita gak usah cari siapa salah siapa benar. Kadang-kadang sejarah kan dimulai oleh hal-hal kecil gitu. Udah deh, lupain aja. Kita melangkah ke depan. Babak Baru, gencatan senjata, perdamaian, Iran melangkah ke depan. Tidak sepenuhnya apa yang diinginkan Amerika dan para imigran Iran yang menuntut perubahan. Tetapi yang paling penting adalah malapetaka lebih besar. Dihindari, Iran ada kesempatan untuk melangkah ke depan dengan lebih baik. Tergantung rakyat Iran nantinya mau kemana. Dan mudah-mudahan rakyat Iran yang pengen perubahan ini ya kembali lihat Hegel, jangan dilihat hari per hari. Jangan lihat hari per hari, tapi lihat progression of history. Oke, baik. Gitu Mel. Oke, sip. Jadi kalau besok pagi terjadi eskalasi atau tidak terjadi, kita podcast lagi untuk menjelaskan apa yang terjadi. Betul. Oke, baik. Terima kasih Bang Celi. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News International Freedom Institute. Nantikan kami esok.